dan saudara-saudari yang saya kasihi, berkaitan dengan pelantikan ini, saya mau menyampaikan beberapa hal untuk kita semua, khususnya kepada bapak-bapak kepala kampung yang baru saja kita latih. Mohon perhatian, ini serius. Yang pertama, bapak-bapak sudah diambil sumpah dan janji, itu berarti bukan efektifnya. Ya, sumpah dan janji itu bukan sama bupati, wakil bupati, dan kita yang hadir. Itu bapak-bapak sudah lapor sama Tuhan. Maha kepada desa saya kata lagi ya. Karena itu yang pertama adalah mau dan tidak mau bapak-bapak harus melaksanakan sumpah dan janji itu. Siapapun pejabat yang dilantik biasanya disumpah dan dijanji. Saya dengan wakil bupati dulu juga begitu, ketua DPR dan anggota juga begitu, bapak-bapak kepala dinas, kepala bidang, kepala PD juga begitu, di Polri juga begitu. Jadi biasanya orang harus berjanji bahwa saya ingin melaksanakan tugas ini dengan baik. Karena itu saya pesan yang pertama, tolong ingat janji itu dalam melaksanakan tugas. Bukan teman dari tim itu bapak. Bukan teman ada dari kepala kampung atau Pinoyaro. Itu yang penting. Yang kedua, tadi sudah membuat fakta integritas, komitmen bahwa selama melaksanakan tugas saya akan melakukan ini dan ini. Oke. Itu artinya apa? Semua yang tadi diucapkan dalam pernyataan itu harus dilaksanakan. Itu merupakan sebuah kewajiban, tugas, tanggung jawab yang harus bapak-bapak laksanakan. Dengan konsekuensi, tadi ada catatan terakhir, kalau tidak melaksanakan ini maka siap menerima sanksi. Ya, jadi Polda Jabar Gogol Tiamawita yang maka PU Awipa siap terima sanksi. Ya, siap untuk menerima sanksi. Sanksi bisa macam-macam, tergantung daripada tingkat kesalahannya, pelanggarannya. Karena itu kalau suatu saat misalnya bupati wakil bupati kalau memberikan sanksi, ya itu harus sesuatu yang diterima. Ya, itu saya sudah siap menjadi kepala kampung. Tapi suatu saat kalau saya melakukan kesalahan, maka saya siap menerima sanksi. Itu hal yang kedua ya. Kemudian hal yang ketiga, setelah dilantik ini, semua kembali kampung masing-masing bersihkan balai desa dulu. Kampung balai desa rumputnya sudah tinggi-tinggi itu. Ya, jadi mungkin dari sini bisa warga untuk bersihkan balai desa. Lalu dibantu oleh sekretaris sekam, balai desa itu dibuka. Ya, belum. Itu yang berikut. Kemudian satu hal lagi, mohon perhatian, dalam melaksanakan tugas-tugas wajib untuk berkoordinasi, berkonsultasi, menjalin kerjasama dengan kepala distrik. Jangan langsung ke DPMK, ke bupati, ya. Harus ke kepala distrik setelah hari Senin, kepala distrik kasih waktu 1 minggu. Semua bersihkan balai desa, minggu kedua saya delilit saja. Jangan kepala desa mana yang wajib bersihkan balai desa mana begitu bapak lupa. Bisa ya? Bisa tidak kepala distrik? Kepala distrik itu ketua kita. Waktu orang saya untuk apa? Kalau kami di desa yang 1,7, 2 miliar sekian dan lain sebagainya. Ukurannya bukan uang. Ini proses berpemerintahan. Ya, dalam urusan apapun berkoordinasi. Tapi juga untuk para kepala distrik, selalu saja berkoordinasi, selalu saja memberikan arahan, membuat kegiatan, mengundang rapat dan lain-lain dengan kepala-kepala kampung. Jangan kepala distrik itu tak putar saja di mana-mana sini. Tahu hidup di negeri sana Pak. Setelah ini harus berkoordinasi. Ya, itu perhatian untuk kepala-kepala kampung dan juga kepala distrik. Terus dalam hal pengangkatan aparat kampung ya, aparat kampung itu diangkat oleh kepala kampung ya. Oke, itu juga diatur baik. Ada yang dalam pemilihan kemarin sudah baku janji, akhirnya waktu aparat itu akan tertentukan, sedikit kita buat ini. Ya. Jadi itu juga jangan satu kampung bikin masalah. Jadi angkatlah aparat kampung yang betul-betul mau bekerja, bukan karena baku janji saja. Cara orang yang mampu, kalau ada masalah bisa kerja sama-sama bisa selesaikan, itu diatur baik. Bukan kubuau, begitu-begitu
Maka dengan itu tidak ada rezeki kita memang, mana kayu memang, kayu memang, kayu waduh kita. Kita kan itu tidak. Mewah ya nanti bagi orang tua ya. Karena itu nanti coba angkat yang benar-benar, ini baik-baik, supaya masalah di kampung itu bapak-bapak itu yang naik, bawa ini dia rumah ini dia ya. Jadi dalam pengangkatan aparat kampung juga kami harap supaya bisa diangkat orang-orang yang betul-betul baik, orang-orang yang betul-betul mampu, sehingga proses berpemerintahan di tingkat kampung itu bisa berjalan. Dan satu hal yang penting, selama ini kalau kita bicara kepala kampung, itu yang kita pikir itu dana desa. Buat pokok bagi di mana aja. Desa mana kita tahu itu. Joko ini ditegai. Buat pokok itu apa maksudnya? Buat pokok, uang itu hanya sarana pendukung saja. Itu alat pendukung, alat bantu. Ya, tujuan kita hidup itu bukan cari uang. Karena itu mohon perhatian. Yang pertama terkait dengan dana kampung. Dana kampung yang diberikan itu untuk masyarakat kampung, bukan untuk kepala kampung. Untuk masyarakat kampung, supaya masyarakat kampung itu bisa membangun kampung dengan uang yang diberikan itu. Ya, itu catat baik-baik. Sama dengan uang yang diberikan kepada Kabupaten Dogiai, itu untuk masyarakat Dogiai dan untuk membangun Dogiai, bukan untuk bupati, wakil bupati, DPR dan kita yang lain-lain. Ya, itu ingat baik-baik. Karena itu jangan ada kepala kampung yang nanti bilang, ini saya punya uang. Tidak ada itu kepala kampung punya uang. Yang punya uang itu masyarakat kampung untuk membangun kampung. Karena itu kalau uang itu ada, nanti akan diajar setelah proses pelantikan ini, nanti akan diberi perbekalan. Begitu kadang dia atur tai, majo, kai, bertanggung jawab adat tai. Kok nanti dikasih perbekalan. Kalau kaya nggak dikepai kan PP waktu itu sesuai aturannya begitu, bukan bupati punya malu ya. Jadi nanti dalam proses pembekalan itu tolong diikuti baik-baik. Ini di Papua ini masih baik, ini di tempat lain kepala kampung banyak masuk penjara gara-gara dana kampung. Ya kayak waktu di daerah penjara. Jadi itu ya. Jadi nanti itu bohong untuk dipikirkan baik-baik. Belajar dari pengalaman-pengalaman selama ini kepala kampung. Ada yang tukang bawa lari uang, bawa lari ke Nabire. Ada yang tidak sampai di masyarakat. Uang cair 700 juta, yang sampai masyarakat cuma 100 juta, berarti 600 jutanya hilang. Ini biasa terjadi. Ya, saya bupati, saya tahu uang hilang di mana. Ada juga kepala kampung yang punya rumah kos di Nabire, rumah kosnya bagus-bagus. Kemudian ada yang punya mobil, itu ambil uang dari mana? Pasti beli pakai dana kampung, tidak mungkin dengan uang lain. Ya, jadi saya harap supaya hal-hal ini ke depan tidak boleh terjadi. Masyarakat kabupaten itu, kami tahu kepada orang IPA ya. Kalau masyarakat tidak pilih, bapak-bapak tidak mungkin dilantik. Tapi karena masyarakat yang pilih, kita terpilih, kita dilantik. Apa balasan kita kepada masyarakat? Kasihan masyarakat. Sekarang kita harus berkorban, berbakti untuk mereka, karena mereka sudah percaya kita. Tapi kalau bapak-bapak salah jalan, wah nggak guna, iki dong waduh iki. Nanti mereka cari orang lain, mereka nota ini kita. Jadi kalau bapak-bapak sadar lagi periode depan, pasti masyarakat tidak pilih. Ya, karena itu tolong berkaitan dengan penggunaan dana ini agar itu diperhatikan dengan baik. Kemudian selain dana, tugas-tugas kepala kampung itu banyak. Dalam undang-undang desa dan undang-undang lain sudah diatur. Itu nanti dalam pembekalan akan diajarkan. Tapi saya mau bilang begini, kepala kampung itu kepala wilayah di kampung itu. Misalnya kepala kampung Timpugi, Ambrosius. Itu ya, itu tugasnya adalah kepala wilayah di dalam kampung Timpugi. Saya warga Timpugi dan saya punya kepala kampung, kepala wilayah di kampung Timpugi adalah Ambros. Nah, tugasnya itu dia mengatur seluruh proses kehidupan di dalam kampung itu. Bukan hanya urus uang ya. Ada masalah atur di situ. Ada proses-proses administrasi yang warga butuhkan layani di kampung. Dan banyak sekali. Ya kan, kau udah kami waktu tapi tayaruh tidak patron. Ya, karena itu ke depan, misalnya
kalau ada urusan-urusan tertentu yang itu bisa diselesaikan oleh kepala kampung, tidak boleh bawa ke distrik. Tidak boleh bilang bupati Pak Hiwi, tidak bupati Pak Hiwi, itu tidak boleh. Maka kau kami toko-toko kami yang mau main hotel itu. Tidak usah bawa datang. Hal-hal kecil yang urusan kampung selesai di kampung. Kadang kami ini pusing, tak mana kita dengan bupati Pak Hiwi. Tidak boleh. Sekarang saya tidak mau lihat kepala kampung yang modelnya kayak begitu. Ya, urusan yang selesai di kampung, kepala kampung yang selesaikan. Jangan bawa ke bupati atau wakil bupati. Hal-hal kecil itu bapak-bapak yang selesaikan. Itu harus ingat baik-baik. Selama ini begitu. Masalah kecil juga ke bupati, itu tidak boleh. Kemudian kalau tidak bisa selesaikan di distrik. Kalau di distrik tidak bisa baru bawa ke kami. Itu juga jangan langsung ke bupati. Kalau urusan pertanian, kepala dinas pertanian. Kalau itu urusan dengan misalnya dinas-dinas tertentu langsung ke kepala dinas dulu. Sudah tidak bisa baru nanti kasih ke kami yang putuskan. Jadi begitu berpemerintahan itu. Berjenjang. Bertingkat. Jadi selesaikan di sini tidak bisa naik sampai terakhir baru kita putuskan. Jadi jangan uang baru kamu baru rangka kalau urusan itu suruh bupati yang tanggung jawab. Itu tidak bisa. Ya, itu mohon perhatian. Karena kita disumpah untuk melaksanakan tugas-tugas yang seperti itu. Maka kita dan kedoa dan kita ini sumpah di daerah. Apa nikah masalah ini yang memang ya begitu. Ya, jadi itu harap untuk bisa diperhatikan. Jadi tugas pemerintahan banyak. Itu nanti dalam pembekalan materi pasti akan dijelaskan. Apa yang harus bapak-bapak harus laksanakan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan seperti itu. Ya, dan saya lihat ini rata-rata anak muda ya. Ini Jakarta semua ini. Ini saya lihat ada yang lahir tahun 90-an, ada yang 80-an, ada yang kelihatan tua 1-2 saja. Jadi itu berarti masyarakat di kampung-kampung itu mau supaya kepala kampungnya itu harus anak muda. Ya, saya harap begitu. Masyarakat mengendari para kepala kampungnya itu rata-rata anak muda semua. Karena itu, kami itu mana? Itu kakak itu, timur tolak apa itu? Kenapa mana itu nafai juga? Ibu aja itu nafai itu. Ya, karena itu saya pesan kepada para kepala kampung rata-rata muda ini yang sudah berpendidikan, yang muda-muda ini untuk semangat sebagai orang yang punya jiwa muda itu pertahankan dan pakai semangat itu untuk bekerja. Semangatnya luar biasa, tenaganya masih ada, berpikirnya masih bagus, gunakan semua potensi yang baik itu untuk bekerja. Pokoknya ada saya, ya, bukan anak muda ini. Jadi sementara masih semangat, kita mari bekerja sama-sama. Wagi wokat ya sudah, tidak ada waktu. MOBU ya sudah, tidak ada waktu. Ya, waktu kita kerja sama-sama. Ya, karena itu kami mohon supaya para kepala kampung yang relatif masih muda ini untuk bisa bekerja. Saya dari awal kami sudah berkomitmen bahwa kita pemilihan langsung dan kami sama sekali tidak akan campur tangan. Kalau mau saya bisa angkat tuh tanpa pemilihan. Langsung dijelaskan 7 orang langsung saya bisa lanjut. Tapi saya bilang tidak. Masyarakat harus pilih sendiri. Itu satu. Yang kedua, dari awal saya sudah bilang saya tidak akan campur tangan dan saya tidak intervensi. Pemain tidak ada tengah. Atau gini namanya kampanye tidak ada tengah. Tidak ada tuh. Saya tidak pernah kampanye, tidak pernah bantu orang, tidak pernah menolak orang. Saya serahkan kepada masyarakat siapapun mau calon dan siapapun mau terpilih terserah. Hasilnya adalah ini sudah terpilih. Ya. Karena itu besok kalau misalnya mau kecewakan masyarakat, mau bikin susah, bikin senang, itu terserah bapak-bapak saja. Mana, peu mana, doanya, ino kau masyarakat kaki kita. Pokoknya ini waduh itu minta nak kita. Karena bupati tidak pernah intervensi, tidak pernah campur tangan. Ya, karena itu tanggung jawab langsung apapun baik dan buruk silakan berurusan dengan masyarakat. Tapi kalau tidak sesuai dengan tadi pernyataan komitmen bersama, janji sumpah
melakukan kesalahan, maka bupati bertindak untuk memberikan sanksi. Ya, seperti itu. Karena itu saya ingatkan, jangan kecewakan masyarakat, pimpin masyarakat dengan baik. Iya, nanya minta dipewi, minta pokok hidup tonas kanisa. Ya, itu yang kami harap, dan mudah-mudahan seluruh proses yang baik ini bisa menjadi contoh bagi kita semua untuk melakukan hal-hal lain ke depan. Kalau pemilihan kepala kampung kita bisa laksanakan dengan sukses, maka hal lain pun kita bisa laksanakan dengan sukses. Begitu toh. Ini menjadi contoh untuk kita semua. Kalau kita bisa sukses di sini, hal lain pun kita bisa sukses. Karena itu, bapak-bapak sekalian, para kepala kampung, satu hal yang sama besar. Hampir semua masalah yang biasa terjadi di dunia ini hanya karena mabuk saja. Uang itu mau tempat itu saja. Uang tenang agak itu menato. Karena itu salah satu tugas yang saya memberikan untuk bapak-bapak kepala kampung adalah menjaga, melarang supaya di kampung masing-masing itu jangan ada orang jual minuman keras, jangan ada orang mabuk lagi. Ya, iya mau betah, ini betah. Uang tenang ya kayak aku menato do temo. Ayo kita makin nanti bote. Pada melo do toyo do, kita bekat to. Udah, doge rusak satu kali. Ya, karena itu nanti kepala DPMK dorong masing-masing kepala kampung untuk membuat peraturan kampung saja terkait dengan minuman keras. Ya, jadi besok tugas bapak-bapak adalah bikin peraturan kampung. Silakan sanksinya bisa diatur dan diterapkan di kampung itu. Itu wajib. Basmi minuman keras dan basmi orang-orang yang mabuk. Kalau itu yang terjadi berarti semuanya akan berjalan dengan baik. Enak umito, koya umito. Iya itu harus diciptakan di kampung itu. Jadi sering-sering kepala kampung itu harus komunikasi dengan masyarakat. Orang tiang itu, yang koya itu, yang koya itu. Maka mereka itu pokoknya kan, pokoknya iya itu, pokoknya iya itu. Enak itu, pokoknya teu itu, pokoknya itu harus kasih pandangan. Ya, masyarakat itu harus diingatkan terus menerus. Atur masyarakat itu tidak gampang. Dari 100 orang itu yang bisa dengar mungkin 1-2 orang. 97-8 orang itu belum tentu dengar. Pasti dengar tapi tidak mengerti. Pasti mengerti tapi tidak laksanakan. Karena itu memang atur masyarakat itu tidak gampang. Karena tidak gampang, pemimpin itu butuh kesabaran. Sabar. Kadang sakit hati, kadang mau emosi, kadang mau menangis, baru sabar. Kayu ya itu. Tekai wa meto minana besar. Ya, karena itu harus sabar. Moga ini tai ini mewah cuma kayak ini. Sabar saja, tidak apa-apa. Jadi pemimpin itu begitu. Ya. Ya, jadi tolong semua hal-hal yang baik ini bisa diperhatikan. Kemudian hal-hal yang saya sampaikan sebagai bupati ini bisa dilaksanakan. Dan saya wakil bupati, kami semua sudah memenuhi janji kami bahwa masyarakat pilih langsung, kami tidak campur tangan. Dan itu sudah kami laksanakan. Masyarakat sudah pilih kepala kampung sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Karena itu selanjutnya tugas dan tanggung jawab bapak-bapak sekalian untuk melayani masyarakat. Ya, harus laksanakan tugas itu.